VOC adalah komunitas perdagangan Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan paling kaya dalam catatan sejarah dunia. Memainkan peran penting dalam dominasi perdagangan di kawasan Asia. Saat organisasi ini muncul, ia berhasil bersaing dengan pedagang-pedagang dari negara lain, di antaranya Portugis dan Inggris yang sudah ada lebih dulu. Namun, di balik prestasinya dalam bisnis perdagangan, VOC meninggalkan jejak yang kelam bagi masyarakat Indonesia. Monopoli perdagangannya telah memberikan dampak yang signifikan, hingga pada akhirnya kehadiran tentara Jepang mengusir VOC dari Nusantara. Kita mulai dari perjalanan Belanda ke Nusantara. Perjalanan mereka dimulai pada abad ke-16 saat mereka melakukan ekspedisi laut untuk menemukan kepulauan rempah-rempah. Pada salah satu ekspedisi tersebut, 4 kapal dengan 249 awak dan 64 meriam dikirim di bawah komando Cornelis de Houtman. Dan pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman tiba di Banten, yang merupakan pusat perdagangan lada terbesar di Jawa Barat pada saat itu. Temuan ini menjadi landasan bagi penjelajah Belanda yang kemudian menggelar ekspedisi besar ke Nusantara pada Maret 1699. Jacob van Eyck tiba di Maluku dan pulang ke Belanda dengan membawa sejumlah besar rempah-rempah. Keuntungan yang diraihnya menarik minat banyak pengusaha Belanda pada saat itu. Namun, hal ini juga memicu persaingan yang justru mereduksi keuntungan mereka. VOC akhirnya didirikan pada tahun 1602 oleh sekelompok pedagang Belanda di bawah pengawasan pemerintah. Dengan pusat operasionalnya di Amsterdam, VOC terbentuk sebagai solusi atas persaingan harga rempah-rempah yang semakin ketat pada saat itu. Tidak butuh waktu lama bagi VOC, atau yang juga dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur, untuk tumbuh menjadi serikat dagang yang sangat sukses pada abad ke-17 dan ke-18. Keberhasilannya berhasil menekan kehadiran pedagang Inggris dan Portugis yang sudah ada lebih dulu di Nusantara. Dan karena kesuksesannya, Parlemen Belanda memberikan VOC hak istimewa dengan hak oktrooi, yang memberikan wewenang untuk monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tertentu. Merekrut pegawai berdasarkan sumpah setia, membentuk angkatan perang, membangun benteng, melakukan perjanjian di seluruh Asia, serta mencetak dan mengeluarkan mata uang. Pada tahun 1610, Belanda menempatkan seorang gubernur jenderal di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta, untuk mengelola urusan perdagangan dan ekspansi. Peter Booth menjadi gubernur jenderal VOC pertama di Nusantara yang berkedudukan di Batavia. Kemudian, Frederick de Houtman menjabat sebagai gubernur jenderal di Ambon dari tahun 1605 hingga 1611. Kewenangan VOC semakin luas, tidak hanya terbatas pada masalah perdagangan, namun juga dalam perluasan wilayah secara sistematis. Dengan dominasinya dalam perdagangan rempah-rempah, VOC mencapai puncak kejayaannya, bahkan di Nusantara. VOC menjajah wilayah dengan cara yang bertahap untuk memperluas pengaruhnya dan memperkuat kehadirannya. Tak hanya fokus dalam monopoli rempah-rempah, VOC juga terlibat dalam urusan politik setempat, guna memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya kehancuran besar bagi VOC. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kehancuran VOC adalah krisis keuangan yang serius, manajemen yang kurang efisien, pengeluaran besar untuk perang, dan perlindungan wilayah perdagangan, serta korupsi yang semakin menjadi-jadi. Karena masalah dari VOC semakin besar, pedagang lain menggunakan kesempatan ini untuk menyalip VOC. Seperti perusahaan perdagangan Inggris dan Perancis juga melemahkan posisi VOC di pasar internasional pada abad ke-18. Monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah mulai terkikis oleh perdagangan ilegal dan persaingan dari perusahaan-perusahaan lain. Perubahan politik baik di Belanda maupun di wilayah-wilayah di mana VOC beroperasi, seperti di Hindia Timur, juga berperan dalam kemunduran VOC.
perang, revolusi, dan perubahan kebijakan pemerintah mempengaruhi kondisi perusahaan. Akibat dari faktor-faktor ini, VOC secara perlahan melemah. Pada tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut secara resmi, dan pemerintah Belanda mengambil alih kendali atas kegiatan perdagangan serta aset-aset VOC. Kehancuran VOC bukanlah hasil dari satu peristiwa tunggal, tetapi merupakan hasil akumulasi dari sejumlah faktor yang meliputi masalah keuangan, persaingan dengan pesaing lain, perubahan politik, dan melemahnya monopoli perdagangan. Kondisi-kondisi ini menciptakan situasi yang akhirnya menyebabkan kejatuhan VOC dan menandai transisi ke era imperialisme kolonial di mana negara-negara Eropa mulai mengambil alih kendali langsung atas wilayah-wilayah kolonialnya.